Baik, selamat pagi untuk kita semuanya. Pagi, brother. Baik, pada kesempatan ini kita akan kembali berkumpul kembali dalam pelajaran kita, pelajaran agama. Dan seperti biasa, kita akan berdoa. Dua pembuka akan dibawa frater, dan nanti dua penutup akan frater tujuh satu orang. Seperti biasa ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur untuk berkat-Mu pada hari ini. Berilah kami semangat belajar yang tinggi supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini untuk memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bimbinglah kami juga agar dalam pelajaran ini kami bisa memahami arti dan makna berpacaran yang benar dan sehat. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik sekalian, teman-teman, anak-anak didik saya. Pada kesempatan ini kita akan seperti yang Frater bicarakan tadi, kita akan masuk kembali lagi dalam pertemuan kita, tentu dengan pelajaran yang atau tema yang berbeda. Sebelumnya Frater yang bertanya, apakah masih ada yang tahu apa tema pembelajaran kita minggu lalu? Satu orang mungkin mewakili. Bobi apa Bobi? Pacaran, brother. Kok pacaran? Apa, brother? Saudara sebelahnya Samuel. Dan apa ter? Sebelum pacaran kan sahabat dulu ya, persahabatan gitu. Iya, baik. Benar ya, saudara Samuel tadi, bahwa tema kita minggu lalu yakni bersahabat, bukan pacaran. Jadi tema hari ini adalah pacaran. Bobi pacarnya di kelas ini, bentar. Sahabat jadi pacar lu mana tadi? Itulah. Pacaran ini memang sesuatu hal yang Itu baru aja. ini yang agak lumayan hot lah. Wih, karena kita akan masuk dalam, aduh, gimana spidol plan ini? 11. Pada kesempatan ini kita akan masuk dalam tema kita tentang pacaran. Nah, sebelum masuk ke tema berikut, Frater ingin bertanya, bolehkah berpacaran? Silahkan saudara Felix. Boleh, brother. Sangat dianjurkan. Ya, tanpa alasan dulu ya. Samuel. Boleh ter, kecuali Frater. Oke. Ricky. Boleh, Ter. Sangat boleh. Boleh semua ya. Wih, enak lu pacaran ntar. Baik, sebelum kita masuk ke jawaban apakah boleh berpacaran atau tidak, kita mendengar ilustrasi berikut ini. Frater ada sebuah cerita. Bolehkah berpacaran di sekolah? Banyak yang pro dan kontra atas pertanyaan ini. Orang yang setuju sering karena memiliki pemikiran atau pengalaman bahwa masa remaja adalah masa yang indah. Di masa ini mulai kenal dengan namanya persahabatan dan cinta. Nah, mereka menganggap bahwa pacaran memang hal yang lazim di sekolah. Nah, pacaran dapat pula saling memacu semangat dan belajar. Namun demikian, ada orang yang tidak setuju dengan pacaran ini. Karena tadi kan ada yang pro bahwa setuju dengan pacaran. Sekarang ada juga yang tidak setuju dengan berpacaran. Biasanya hal ini karena pemahaman atau pengalaman di masa remaja merupakan masa yang masih lalu. Jadi yang tidak setuju ini menganggap bahwa berpacaran itu masih labil, belum pacaran lah namanya itu. Karena kita ketahui pacaran yang sesungguhnya itu ya adalah tahap menuju pernikahan. Jadi kalau gonta-ganti pasangan atau apa itu sebenarnya bukan pacaran namanya. Oke. Setelah mendengar kisah tadi, cerita dari Frater ini, ada juga tips dalam berpacaran secara sehat dengan kesedihan. Yang pertama itu, sebagai orang beriman haruslah pertama-tama mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai orang beriman, kita sebagai siswa Katolik yang sejati,
kita harus beriman kepada Tuhan. Lalu yang kedua, sebagai pelajar cobalah menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif seperti kita lah, kelas kita sekarang ini, usia kita ini udah bisa nih aktif dalam kegiatan OSIS, ekstrakurikuler, mengembangkan bakat dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga, berusahalah bertemu dengan teman yang lain dan tepat dengan kita. Karena teman ini bisa kita ketahui bahwa teman akan membuat kita merasa nyaman ketika kita belajar, ketika kita di sekolah. Tentu dengan teman yang tepat. Jadi menemukan teman yang tepat ini juga kita harus untuk berusaha. Lalu berusahalah tetap berteman dengan teman yang lain. Nah, dari penjelasan Frater tadi tentang cerita tentang pacaran tadi, Frater ingin menunjukkan pertanyaan kepada siswa yang ada di sini. Yang pertama, menurut kalian apa itu pacaran? Ya, Samuel. Anda itu pacaran? Iya. Pacaran itu Apa itu pacaran? menurut saya itu upacara menuju pernikahan. Hah? Upacara menuju pernikahan. Upacara menuju Pernikahan. Baik, nanti kita perbaiki lagi ya. Lalu saudara Felix, apa itu pacaran menurutmu? Atau menurut cerita yang tadi? Menurut saya brother, pacaran itu hubungan yang dijalin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hubungan cinta itu brother. Oke, hubungan cinta. Betul saya buat ya. Hubungan cinta laki-laki dan perempuan. Masih ada yang lain yang ingin mengganjal dalam hatinya seperti itu? Atau saudara Richard ada yang mau ngomong? Saya masih Malas? masih polos katanya. Masih polos. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua, ini kan pertanyaan pertama ya, pertanyaan. Lalu yang kedua ada pertanyaan Frater begini. Apakah seusia kalian, sekarang kalian kan sudah kelas 2 SMA, apakah sudah boleh berpacaran? Ayo. Menurut kalian apakah di usia kalian yang sekarang ini udah kelas 2 SMA, 1 tahun lagi udah mau ujian nasional, apakah udah bisa pacaran? Bisa boleh lah brother. Boleh lah, Frater. Aku mau coba. Boleh? Boleh lah. Oh, semua Nanti boleh. diajak orang kalau aku nggak pacaran. Oke. Berarti semua boleh. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Bapak mama aku nggak bolehin aku pacaran loh ter. Hah? Bapak sama mama Kenapa? nggak boleh pacaran. Ya nggak boleh pacaran lagi kalau udah kawin. Kok gitu? Oke, yang pertanyaan ketiga dari cerita tadi dan ada tips-tips yang Frater katakan tadi. Apakah tips-tips yang Frater bilang tadi atau yang sesuai dengan cerita tadi benar adanya? Seperti tadi kan ada pacaran, harus mengenal kawan yang baik, bagaimana seperti itu. Apakah itu menurut Anda cocok atau bagaimana? Kalau saya sih cocok sih brother, yes. Cocok ya. Oke, baik. Cocok. Namanya brother yang tulis. Oke. Baik, kita bisa lihat sebentar secara singkat dulu bagaimana rangkuman cerita tadi. Bahwa berpacaran dapat diterima secara wajar karena hal itu perkembangan dan persahabatan terjadi oleh dua orang yang berlainan jenis. Jadi bisa kita dari jawaban adik-adik sekalian bahwa pacaran itu bisa diterima sebagai perkembangan dari persahabatan sejati antara dua orang yang berlainan jenis, tentu laki-laki dan perempuan. Pacaran yang sehat tidak hanya sekadar tertarik untuk menyenangkan diri, namun menuntut perlakuan yang hormat dan suci terhadap pacar. Jadi dari penjelasan ini bisa kita ketahui bahwa kalau kita pacaran itu bukan hanya sebatas dalam tanda kutip nafsu gitu ya, atau dalam tanda kutip kalau pacaran itu ya sudah menjalin relasi yang dalam tanda kutip juga intim, artinya sudah berciuman atau sudah berpegangan tangan atau hal-hal hubungan yang lebih intim lagi. Jadi dalam berpacaran itu dituntut suatu penghormatan kepada
terhadap lawan jenis kita atau terhadap pasangan kita tadi, dalam tanda kutip pacar kita tadi. Nah, maka di situ kita sebagai orang yang pacaran atau kita sebagai mahasiswa, entah kita laki-laki atau perempuan, kita harus menghormati pasangan kita. Artinya pacaran tidak diperlakukan sebagai alat untuk melampiaskan nafsu. Pacaran hakikatnya adalah mempersiapkan diri menuju perkawinan yang membahagiakan. Ini sesuai dengan pernyataan saudara Samuel tadi, bahwa sebenarnya kalau orang sudah memutuskan untuk berpacaran, berarti ia sudah sebenarnya mau tahap ke pernikahan, seperti itu. Maka remaja-remaja seperti kalian ini ya, ada kelas 2 SMP sekarang ya, sebenarnya boleh dikatakan masih labil. Artinya belum bisa sebenarnya pacaran. Belum bisa sebenarnya pacaran. Karena atau siapa yang sudah yakin bahwa pacar yang sekarang akan menjadi istrinya di masa depan atau menjadi suaminya di masa depan? Tidak ada kan? Jadi untuk setingkat kita bolehlah berpikir lagi. Mungkin lebih baik buat tema sebelumnya ya, bersahabat daripada langsung berpacaran. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kalau kita dua berpacaran nanti kita sudah sampai ke tahap ingin menikah. Nah, lalu apa kata kitab suci tentang pacaran ini? Seperti minggu lalu Frater ingatkan bahwa kitab suci ya, apakah bawakan? Ketinggalan, brother. Baik, nggak ada ketinggalannya. Online. Bisa kita lihat Amsal 4 ayat 24. Amsal 4 ayat 24. 4 ayat 24. Oh maaf, 23. Terima kasih. Baik, seperti yang Frater ingatkan minggu lalu bahwa kita harus membawa kitab suci hari ini. Dan Frater lihat ya, sejauh Frater lihat semua bab kitab suci. Baik, Samuel, ke sana. Baca dulu Amsal 4 ayat 23. Oke, Teh. Silakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Dari situlah terpancar kehidupan. Ya, lanjut. Adik-adik yang di sebelah sana, 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Baik. Lalu kita masih ada 1 Korintus 6 ayat 18. Saudara adik Richard. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Iya, baik. Satu lagi. Adik, oke, ditunjuk tangan di sana. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kebenaran, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Baik, terima kasih. Jadi dari kitab suci ini yang cukup menyentuh itu ya, begitu. Ada pertanyaan lagi. Yang pertama, pergaulan seperti apa yang dinasihatkan Alkitab tentang berpacaran? Pergaulan seperti apa? Kita sudah baca tadi ya. Pergaulan yang seperti apa? Iya, saudara Samuel coba. Apa Teh? Tidak cabul, Luther. Seperti apa yang dinasihatkan Alkitab? Seperti yang udah kau baca tadi. Tidak cabul. Dia cabul Teh. Oh, Pikiran porno. iya baik. Lagi, masih ada yang lain? Saling menghormati, brother. Oh, saling menghormati. Lalu, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjauhkan diri dari hal-hal negatif? Kita bisa ketahui ya bahwa dewasa ini banyak kenakalan-kenakalan remaja, terutama dalam hal berpacaran. Bahkan ada SMA, kita bisa tahu sendiri yang lagi trending minggu lalu, ada anak SMA sudah melakukan percabulan di kompleks atau di SMA tertentu, SMA X lah. Di WC yang di WC itu yang rata. Itu dia. Aku belum tahu Teh. Aku pacaran kelas 6 SD loh. Bagi link Teh. Semangat itu dia kata. Linknya Teh. Setelah kita belajar tentang berpacaran ini, kita berharap bahwa kita jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti isu bulan itu lah, percabulan dalam WC.
bahkan anak SMA masih. Lalu ini mungkin frater akan bertanya satu-satu ya. Bagaimana pergaulan pacaran yang sehat itu? Ya, satu-satu aja. Samuel. Nanti lah Ricky. Kalau saya frater saling memberi semangat, begitu frater. Henry. Kalau dari saya frater, jangan pernah mencurigakan satu sama lain frater. Mantap. Aldi. Mengunjungi frater. Maaf, mengunjungi ini masih agak ini ya. Mengunjungi dalam arti yang belajar bersama gitu ya. Felix. Saling membantu mengerjakan tugas, brother. Mantap. Dan terakhir, Samuel. saling percaya tadi. Saling percaya ini masih apa ya? Masih abstrak gitu ya. Boleh percaya dalam hal apa seperti itu? Bisa ada contohnya gitu kan? Percaya kalau nggak selingkuh satu sama lain Ter. Iya, baik. Gak bucin kali lu, Per. Begitu. Baik, adik-adikku yang terkasih, teman-teman frater yang baik, dalam pelajaran ini kita sudah membahas tema kita tentang pacaran. Jadi frater sudah memberikan juga isu tadi bahwa terjadi kenakalan remaja yang sudah dalam taraf bahaya seperti itu. Jadi frater berharap dengan kita belajar tentang pacaran ini, bahwa kita sebagai mahasiswa, terutama sebagai seorang anak didik Katolik sejati, kita harus bisa berpacaran atau dalam tanda kutip, kalau memang sudah menentukan untuk berpacaran, serius dalam arti ya, yang hal positif lah yang dilakukan. Artinya memacu kita menjadi semakin belajar, semakin semangat dalam belajar. Bisa dilihat dari bagaimana prestasi kita di sekolah, nilai kita semakin semangat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain sebagainya. Baik, karena sudah waktu juga ya, kita bisa lihat jam kita masing-masing. Lalu frater akan memberikan tugas untuk kita. Seperti biasa ya, tugas. Nah, silakan dicatat ya. Frater akan mencatat tugasnya. Tugas siswa mencari dan memberi tanggapan. Oke, baik ditulis. Siswa mencari dan memberi tanggapan secara tertulis atas berita dalam media cetak. Dalam cetak tanggapan Tertulis baik. Frater lagi ya. Karena kau baik-baik. jelas. Kau pun udah. Mencari dan memberi tanggapan secara tertulis atas berita dalam media cetak atau elektronik tentang tragedi berpacaran yang tidak mentaati norma-norma berpacaran. Oke, artinya kan sudah terbuka tadi isu yang di SMX itu. Jadi dari berita yang kalian baca atau kalian tonton di YouTube itu, bagaimana kalian mencoba menanggapinya sesuai dengan pelajaran kita saat ini. Sudah jelas kan? Jelas ya. Jadi ini dikumpul minggu depan ya. Langsung ketua kelasnya Samuel langsung antar ke meja frater nanti di sana kantor kan seperti biasa. Tahu Ter. Ada rombongan Ter. Semua ketua kelas. Seperti saya frater bilang tadi bahwa sudah jamnya dan dua penutup akan frater unjuk. Dan kepada Frater Felix silahkan berdoa. Perlu diingat ya, doa yang baik itu bagaimana? Terima kasih. Silakan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur karena Frater sudah memberikan kami materi pelajaran yang sangat baik mengenai pacaran. Bantulah kami ya Tuhan, semoga kami dapat membangun hubungan yang baik dengan sesama kami, terlebih ketika kami yang membangun suatu hubungan cinta dengan lawan jenis kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan